Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel pribadi saya sendiri, yakni Nur Wahid. Nah, kali ini saya tetap membahas terkait materi atau modul lanjutan dari sebelumnya, yakni tetap terkait OOP atau PBO. So, materi yang akan kita dalami lebih dalam lagi pada video kali ini adalah kita akan membahas terkait modul ke-6 atau modul terakhir, yakni Java Modifiers. Nah, pada modul 6 ini, seperti pada modul-modul sebelumnya, juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yakni mahasiswa mampu memahami konsep modifier dalam Java. Dan yang kedua, mengimplementasikan access modifier dan non-access modifier dalam Java. Nah, selain kita akan membahas modifiers atau access modifiers dalam bahasa Java, pada modul kali ini kita juga membahas terkait package yang digunakan dalam pemrograman bahasa Java terutama. Oke. Nah, terkait alat dan software yang kita gunakan atau yang saya gunakan, tetap menggunakan NetBeans IDE. Jika kalian menggunakan software yang lain, saya persilahkan. Seperti biasanya pada modul-modul sebelumnya, ada tugas pendahuluan yang dapat kalian kerjakan terlebih dahulu untuk memahamkan dan menambah beberapa materi pada modul kali ini. Nah, bagi kalian yang sudah mengerjakan, silakan kalian komentar pada kolom komentar, kemudian atau bisa menghubungi saya pada akun sosial media saya yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan pada dasar teori. Pada dasar teori yang pertama adanya access modifier. Nah, mengapa di sini tidak saya cantumkan definisi terkait access modifier dan mungkin non-access modifier nantinya? Karena di sini ingin memahamkan memahamkan kalian tentang apa sih access modifier itu dan non-access modifier tersebut. Nah, jadi di sini saya akan mengklasifikasikan access modifiernya secara langsung. Dan untuk definisinya, kalian bisa mencari terlebih dahulu ke referensi yang lain ya. Begitu, oke? Yang pertama, adanya access modifier untuk sebuah class. Untuk sebuah class sendiri ada modifier public dan default yang digunakan. Di mana access modifier public itu class dapat diakses dengan class lain. Sedangkan default itu class dapat diakses class lain dalam package yang sama. Perbedaannya adalah jika public ini dapat diakses di kelas lain, sedangkan default itu hanya di kelas lain namun pada package yang sama, sebagai node, seperti itu. Nah, kemudian ada access modifier untuk atribut, metode, dan konstruktor. Di mana yang digunakan ada 4, yakni public, private, default, dan protected, yang pernah saya bilang pada modul ke-4 ya. Silakan kalian tengok di sini atau di sini. Untuk definisinya penggunaan modifier public ialah modifier public ini dapat diakses semua class. Sedangkan modifier private itu hanya dapat diakses class lain yang mendeklarasikannya. Sedangkan berikutnya ada default, yakni modifier yang hanya dapat diakses dalam package yang sama. Dan yang terakhir, modifier protected, itu modifier yang dapat diakses dalam package yang sama dan subclass-nya saja. Berdahulu, seperti itu. Kemudian, setelah kita mengetahui beberapa klasifikasi terkait access modifier, berikutnya adanya klasifikasi terkait non-access modifier. Jadi di sini non-access modifier ya. Untuk modifiernya itu sendiri pada class adanya final dan abstract. Nah, di sini setelah kita bahas pada modul ke-4 dan ke-4 ya, yang abstraction. Di sini modifier final itu modifier class yang tidak dapat diturunkan ke kelas lain. Sedangkan modifier abstract itu modifier class yang tidak dapat digunakan untuk membuat objek, seperti itu. Untuk penggunaan modifier final dan abstract di non-access modifier.
Kemudian klasifikasi yang kedua adanya modifier untuk atribut dan metode. Masih sama, cuman di sini adanya tambahan static, dan protected. Di mana penggunaan modifier final adalah modifier atribut dan metode yang tidak dapat di-override ataupun dimodifikasi. Itu jika penggunaan modifier final. Kemudian adanya penggunaan abstrak terlebih dahulu ya. Untuk abstrak, itu modifier yang hanya dapat digunakan oleh method dalam abstrak class saja. Seperti itu. Nah, sedangkan berikutnya, tambahan yakni adanya modifier static, itu digunakan sebagai modifier atribut dan class milik class. Jadi atributnya class serta classnya milik class, itu bukan milik objek. Nah, sedangkan protected adalah modifier yang dapat diakses dalam package yang sama dan subclassnya. Kalau dia hampir sama seperti akses modifier di sini. Nah, berikutnya kita ada definisi dari package. Nah, pengertian dari package itu sendiri adalah sarana atau cara pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam sebuah library. Jadi kita ibaratkan sebagai package, sebagai wadah, sebagai tempat. Jadi itu adalah definisi dari package itu sendiri, library. Oke. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan package dalam bahasa Java itu sendiri, itu bentuk umumnya seperti ini. Adanya package, kemudian nama package-nya apa? Semisal package barang. Nah, barang di sini sebagai nama package. Ini. Package barang. Ini. Nah, seperti ini. Untuk pendeklarasinya. Nah, di sini keyword package, di sini nama package-nya yang menandakan bahwa oh, ada package barang bernama barang, seperti itu. Nah, kemudian deklarasi ini akan memberitahukan kepada kompilator ke library manakah suatu kelas yang dikompilasi dan dirujuk. Nah, syarat nama package itu dia harus diawali huruf kecil. Yang kedua, menggambarkan kelas-kelas yang dibungkusnya. Yang ketiga, harus unik atau berbeda dengan nama package standar. Yang keempat, merepresentasikan path dari package tersebut. Dan yang terakhir, dia harus sama dengan nama direktorinya. Nah, di sini menggambarkan kelas-kelas dibungkusnya. Misal kita ada package barang, maka pada package barang ini harus ada beberapa kelas barang. Misal ada kelas tempat pensil, botol, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini harus unik dengan nama package standar. Nah, di sini untuk package standar, jika kita membuat biasa itu harus seperti ini, default package. Ya. Nah, maksudnya beda dari package standar itu seperti ini, ya kita beri nama package-nya seperti itu. Oke. Berikutnya cara menggunakan package. Dalam menggunakan package ada dua cara penggunaannya, yakni yang pertama class atau kelas yang menggunakan berada dalam directory atau package yang sama dengan kelas-kelas yang digunakan, maka tidak perlu diimportkan. Yang kedua, kelas yang menggunakan berada dalam directory package yang berbeda dengan kelas-kelas yang digunakan, maka pada awal source code di dalam di kelas pengguna harus menyantumkan deklarasi berikut dengan import nama package dot nama kelas atau import nama package dot bintang titik koma semikolon. Nah, bagaimana sih penggunaannya? Kita akan bahas lebih lanjutnya pada latihan. Nah, terkait latihan akses modifier, silakan kalian akses link berikut untuk menyimak dan latihan tentang apa sih akses modifier tersebut. Nah, silakan diakses terlebih dahulu dan dilihat terlebih dahulu ya. Kemudian pada package. Nah, di sini
ada beberapa perintah. Yang pertama, silakan buatlah package bernama anggota. Nah, kemudian buat kelas baru juga dengan nama kelas anggota, orang, dan mahasiswa. Kelas orang dan mahasiswa berada pada file yang berbeda dengan kelas anggota, namun masih pada package yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini saya telah membuat pada di sini. Oke, silakan kalian buat terlebih dahulu. Kemudian silakan buka file orang.java, orang terlebih dahulu. Kemudian copy pastekan atau silakan ketikkan codingan ini pada orang.java sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Oke, sampai sini. Kemudian berikutnya silakan buka siswa.java. Siswa.java. Kemudian tuliskan kode berikut, copy pastekan pada kelas siswa.java tadi ya. Ini sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Abaikan terlebih dahulu extends orangnya ya. Kita fokus ke copy paste kelas siswanya. Seperti ini. Udah. Nah, berikutnya silahkan buka file anggota.java dan copy pastekan codingan berikut atau ketik. Ini sehingga hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian buatlah lagi sebuah package bernama package data, di mana pada package data ada beberapa kelas yakni main, keluarga, dan rumah. Sehingga kalau disatukan dengan package anggota yang tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada dua package, yakni package anggota dan package data, dengan masing-masing package memiliki 3 class. Ini untuk anggota dan ini untuk class package data. Nah, di sini telah saya buat seperti yang tadi. Ini. Kemudian buka file rumah.java, kemudian tuliskan dan atau copy pastekan codingan berikut. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini asal rumah ya, mohon maaf. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Sudah. Kemudian silakan buka file keluarga dan tuliskan seperti ini. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Nih, oke. Nah, yang terakhir silakan buka main.java dan tuliskan codingan berikut. Nih, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu kita stop terlebih dahulu. Kita fokus untuk main yang ini. Nah, bagi kalian kebingungan bagaimana sih cara membuat package, bagaimana sih membuat sebuah kelas dalam package,